Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Jalan Kopi. Kita jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif. Yoi, pada pagi hari ini saya akan coba mengulas film Black Panther Wakanda Forever. Yang menurut saya pribadi film ini cukup menarik karena ada kesimpulan dan hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Jadi kalau yang belum nonton sebaiknya nonton deh, karena film ini recommended banget. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau seandainya Putri Shuri, putrinya Wakanda itu memutuskan untuk balas dendam pada akhirnya untuk membunuh Namor, itu rajanya Talokan. Pastinya kita bisa pastikan Wakanda tetap akan hancur, karena pada saat-saat terakhir itu pasukan Talokan itu tetap menguasai medan perang kayak gitu. Tetapi untungnya pada akhir-akhir itu sifat dari Shuri yang dididik oleh ibunya dengan penuh kebijakan itu oleh Ratu Wakanda itu muncul, sehingga dia bisa meminta Namor untuk memutuskan menyerah atau tidak. Kalau Namor itu menyerah, maka akan dibebaskanlah Talokan dan tidak akan diberitahukan kepada Amerika bahwa Talokan itu ada kayak gitu. Jadi dari film tersebut, padahal kita tahu Putri Shuri itu lagi dendam sekali kan, lagi dendam sama Talokan, sama si Namor ini kayak gitu. Karena Namor itu sudah menenggelamkan Ratu Wakanda kayak gitu. Terus dia juga sudah menspek sedemikian rupa sehingga Namor tidak punya kekuatan saat itu, karena dia kering, karena tidak bisa ke laut kan, dia tidak bisa minum air, sehingga tinggal ditebas saja itu lehernya sama Shuri. Tapi Shuri tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, pasti udah ditebas lehernya si Namor. Tapi dia memikirkan jangka waktu panjang kayak gitu. Dia memikirkan rakyatnya, dia memikirkan rakyat Wakanda, juga memikirkan rakyat Talokan kayak gitu. Sehingga akhirnya yang paling mengharukan itu di saat adegan Shuri dan Namor itu dalam satu maskapai pesawat kayak gitu, terus mengumumkan kepada masing-masing rakyatnya untuk berhenti. Yang dapat kita tarik dari film ini kayak gitu, untuk kehidupan sehari-harinya kita itu seringkali untuk mengambil keputusan itu hanya mengedepankan kepentingan pribadi saja, karena kita sangat memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak memikirkan apa-apa yang berkaitan dengan keputusan yang kita ambil itu. Padahal alih-alih untuk memikirkan diri kita sendiri, nantinya juga keputusan yang kita ambil yang sepertinya mengedepankan kepentingan diri kita sendiri itu juga nantinya akan berefek ke diri kita sendiri, karena kita juga akan selalu terdampak dari lingkungan terdekat kita kayak gitu. Kalau lingkungan terdekat, misalnya kita mengambil keputusan yang membuat lingkungan terdekat kita itu tidak nyaman misalnya kayak gitu, ya sepertinya cuman lingkungannya saja, lingkungan terdekat kita saja yang jadi korbannya, tapi ternyata nantinya juga efek nggak enak itu juga ke diri kita sendiri, karena kita kan tetap berinteraksi kayak gitu. Jadi guys, saya ingatkan kembali kayak gitu, kita sama-sama saling mengingatkan, ya bukan saya mengingatkan kembali, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kita harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu sepertinya menang sementara, tetapi akhirnya nanti menyulitkan kita juga kayak gitu. Karena sesuatu yang betul-betul baik itu tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi baik untuk diri kita dan baik juga untuk semua yang ada di sekitar kita kayak gitu. Ya mungkin tidak bisa idealis sesempurna itu, tetapi paling tidak kan kita tahu sebenarnya apa-apa yang berefek baik untuk diri kita sendiri atau juga berefek baik untuk lingkungan kita kayak gitu. Jadi sifat dendam, sifat egois, sifat hanya mementingkan kepentingan pribadi itu memang harus kita musnahkan dari diri kita, karena
cepat atau lambat sifat demikian itu tidak akan menguntungkan kayak gitu, hanya sementara saja, karena orang lain atau lingkungan sekitar kita juga akan membuat hal yang sama akhirnya ke diri kita. Jadi yakinlah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai kayak gitu. Jadi itu sekilas dari pesan yang bisa kita ambil dari film Black Panther Wakanda Forever. Mudah-mudahan mungkin yang belum nonton bisa nonton saja filmnya, mumpung lagi hangat-hangatnya kayaknya di seluruh bioskop di Indonesia sepertinya lagi mutar film ini kayak gitu. Kalau yang memang belum bisa ke bioskop karena nggak ada waktu atau gimana, mungkin ya nanti mungkin bisa dirilis di Netflix juga mungkin ada kayak gitu, atau setidaknya lihat adegan-adegannya di YouTube juga mungkin ada nantinya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya walaupun hanya sedikit cerita di pagi hari ini. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam penyampaian bincang-bincang santai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.